never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna... Selamat malam, salam olahraga. Kembali lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 18 sampai dengan 19 Mei 2023 ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia menyimak prediksi dari channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa support dan dukungannya dengan tekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terupdate untuk setiap harinya dari channel ini ya. Oke, teman-teman, sebelum kalian menyimak prediksi untuk malam ini atau dini hari, saya sarankan sedikit teman-teman buat bergabung di betting online yang paling aman dan terpercaya, yakni di Hidden Bet. Untuk caranya bergabung, silakan kalian simak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap ya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari, dimana seperti biasanya saya akan bahas 4 laga saja. Yakni 1 laga dari Liga Premier Inggris, ada dari Liga Eropa, dan 1 laga dari Liga Konferensi Eropa ya. Oke, untuk laga yang pertama dari Liga Premier Inggris ada Newcastle United akan berhadapan dengan Brighton ya. Oke, sedikit peluang kemenangan di sini masih terlihat ke Newcastle United sebagai tuan rumah. Ada 5 pemain dari Newcastle yang akan absen untuk laga malam nanti, sedangkan dari Brighton juga ada 5 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Dari 5 pertandingan terakhir dari Newcastle United mampu meraih 3 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah ya. Sedangkan untuk Brighton sendiri juga meraih 3 kali kemenangan namun mengalami 2 kali kekalahan. Oke, untuk head-to-head antara Newcastle United dengan Brighton meraih 2 kali kemenangan, Newcastle United hanya 1 kali menang dan 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Newcastle United ada di peringkat ketiga dengan 66 poin, sementara Brighton saat ini ada di peringkat ke-6 dengan 58 poin ya. Oke, dari ringkasan keseluruhan ya 5 laga terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya antara Newcastle United dengan Brighton. Jadi sedikit saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil Newcastle United cukup di dekat min 0,5 gol atau di setengah gol dan di over 2,5 atau di 2,5 gol. Oke teman-teman, jika sehati silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk ke prediksi selanjutnya ada dari Liga Eropa. Bayer Leverkusen akan berhadapan dengan AS Roma di pertemuan leg kedua, di mana di leg pertama dimenangkan oleh AS Roma dengan skor 1-0 ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat ketuan rumah saat ini yakni Bayer Leverkusen ya. Oke, ada 5 pemain dari Bayer Leverkusen yang akan absen untuk laga malam nanti, 3 pemain juga dari AS Roma yang akan absen dan 3 pemain juga masih dipertanyakan termasuk Paulo Dybala ya. Dari 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Bayer Leverkusen hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan untuk AS Roma sendiri juga hanya 1 kali menang, 3 kali seri dan 1 kali kalah ya. Oke, untuk pertemuan head to head antara AS Roma ya dengan Bayer Leverkusen, AS Roma meraih 2 kali kemenangan sementara Bayer Leverkusen hanya 1 kali menang dan 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke teman-teman, dari itulah sedikit dari ringkasan untuk 5 laga atau keseluruhan untuk 5 laga terakhir antara Bayer Leverkusen dengan AS Roma. Jadi sedikit saran saya untuk laga ini atau pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Bayer Leverkusen di handicap min 1/4 gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Lanjut untuk prediksi selanjutnya masih dari Liga Eropa, akan pertemukan Sevilla dengan Juventus di pertemuan leg kedua. Di leg pertama meraih hasil imbang yakni 1-1 ya. Peluang kemenangan di sini masih terlihat ke tipis ya, ke tuan rumah yakni Sevilla ya. Ada 5 pemain dari Sevilla yang akan absen untuk laga malam nanti, sedangkan dari Juventus juga 5 pemain yang akan absen ya untuk pertandingan malam nanti. Di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Sevilla tampil dengan cukup bagus, 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan Juventus meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan tidak pernah kalah di 5 laga terakhir. Head to head antara Juventus dengan Sevilla, Juventus 2 kali menang, Sevilla 1 kali menang dan 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, dari ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Sevilla dengan Juventus, begitu juga untuk head to headnya. Jadi sedikit saran saya untuk pertandingan atau laga ini, saya sarankan teman-teman ambil Juventus dengan menahan Sevilla di 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Untuk laga selanjutnya ada dari Liga Konferensi Eropa atau prediksi yang terakhir. Basel akan berhadapan dengan Fiorentina juga di pertemuan leg kedua, dan di mana di leg pertama dimenangkan oleh Basel dengan skor tipis yakni 2-1 ya. Peluang kemenangan di sini masih terlihat lebih ke tim tamu yakni Fiorentina ya. 1 pemain dari Basel yang akan absen dan 1 pemain juga dari Fiorentina akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 laga terakhir atau dari Basel tampil cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan namun mengalami 2 kali kekalahan. Di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan yang cukup besar dari ST Gelen dengan skor 6-1 ya. Sedangkan untuk Fiorentina sendiri juga 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan tipis ya, 2-0 saat berhadapan dengan Udinese.
Oke, untuk head-to-head antara Basel dengan Fiorentina, kedua tim ini baru bertemu 3 kali, 2 laga dimenangkan oleh Basel dan 1 laganya berakhir seri atau imbang ya. Oke, dari ringkasan keseluruhan 5 pertandingan terakhir antara Basel dengan Fiorentina, jadi sedikit saran saya untuk laga ini saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Basel dengan menahan Fiorentina di 3/4 atau hampir 1 gol dan di over 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil jika kita sehati ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk prediksi malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke, teman-teman, selamat malam, salam GP dan salam olahraga.